Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustin dengan NIM 2019-008322 dari kelompok 6 Manajemen Informasi akan memaparkan materi tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Lina Agustin, saya sendiri dengan NIM 2019-008322. Kemudian ada Herlinda Sofiana Devi dengan NIM 2019-008353. Kemudian ada Siprianus Octavianus Muring Langudai dengan NIM 2019-008334. Baik, perkenalkan, nama saya Lina Agustin dengan NIM 2019-008322 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait tentang pengertian dari jaringan atau network. Gimana jaringan atau network sendiri merupakan kemajuan teknologi komunikasi yang berpengaruh pada perkembangan dan pengolahan data dari satu tempat dapat dikirim di tempat lain dengan alat komunikasi. Sistem informasi saat ini memanfaatkan alat telekomunikasi untuk membentuk suatu jaringan komputer. Istilah paling sedikit yang digunakan yaitu dari dua komputer dihubungkan dengan perangkat lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang 4 fitur jaringan pada komputer. Yang pertama yaitu LAN, dimana jaringan LAN ini merupakan jaringan yang memiliki jangkauan paling sedikit, yaitu sekitar 500 meter atau setengah mil dari sebuah kantor atau lantai dari sebuah bangunan. Sebuah jaringan telekomunikasi yang memerlukan saluran sendiri dan berdedikasi yang meliputi jarak yang terbatas, biasanya pada satu gedung atau beberapa gedung yang berdekatan. Kemudian untuk yang kedua yaitu jaringan CAN, di mana ini merupakan Campus Area Network yang memiliki cangkupan hingga 1000 meter atau mil. Jaringan ini berada pada sebuah kampus atau fasilitas perusahaan. Sebuah jaringan telekomunikasi yang memerlukan saluran sendiri yang berdedikasi dan yang meliputi jarak terbatas, biasanya dari satu gedung atau beberapa gedung yang berdekatan. Sama seperti jaringan LAN, tapi jaringan ini cangkupannya lebih besar sedikit, yaitu 1000 meter, beda dari jaringan LAN sendiri yang hanya berkisar 500 meter. Untuk yang selanjutnya yaitu MAN, di mana MAN di sini mempunyai kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Dari namanya sendiri dapat diketahui bahwa jenis jaringan komputer yang satu ini yaitu jangkauannya mencakup metropolitan, yang dimana jaringan ini lebih canggih dibanding dengan jaringan LAN dan CAN. Disebut jaringan Metropolitan Area Network karena jenis jaringan ini digunakan agar dapat menghubungkan jaringan komputer yang ada dari satu kota ke kota lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jaringan WAN, di mana jaringan WAN ini memiliki kepanjangan yaitu Wide Area Network, di mana merupakan jaringan yang berada di dalam sebuah wilayah benua atau global. Jaringan telekomunikasi yang menjangkau jarak geografis yang sangat besar, dapat terdiri dari berbagai kabel, satelit, dan teknologi microwave. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang LAN dan broadband lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang LAN terlebih dahulu, di mana tadi sudah dibahas sedikit tentang jaringan LAN tersebut, di mana jaringan LAN tersebut adalah merupakan suatu jaringan komputer yang memiliki cangkupan sangat kecil, yaitu sekitar 500 meter atau mil, di mana cangkupannya ini sangat kecil dan terbatas. Misalnya jaringan komputer yang berada di kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti rumah ataupun gedung perkantoran. Juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem telekomunikasi komputer yang jaraknya tidak
lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2-100 Mbps. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik dari LAN sendiri. Jaringan LAN sendiri ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan jaringan MAN dan WAN. Adapun beberapa karakteristik dari jaringan LAN sendiri yaitu yang pertama yaitu LAN memiliki perpindahan data yang lebih tinggi. Kemudian LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Selain dari karakteristik dari jaringan LAN juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pada dasarnya fungsi utama jaringan LAN adalah untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam jaringan sehingga proses kerja menjadi lebih mudah dan cepat. Sesuai dengan pengertian LAN yang dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan LAN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu wilayah. Fungsi yang kedua yaitu untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dari perangkat dalam jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer dalam jaringan. Yang selanjutnya yaitu membantu menghemat biaya operasional karena dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama, misalnya bersama printer, server, dan jaringan-jaringan lain yang seperti contoh tersebut. Baik, selain karakteristik dan fungsi dari jaringan LAN sendiri memiliki beberapa komponen yang harus kita ketahui, di mana jaringan LAN ini terdiri dari beberapa komponen dasar yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan dengan beberapa komputer. Di mana komponen yang pertama yaitu workstation, di mana workstation ini merupakan node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu server, di mana suatu hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan, dan workstation yang terkoneksi dengan satu jaringan. Yang selanjutnya yaitu komponen link. Komponen link sendiri yaitu untuk menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. Kemudian komponen selanjutnya yaitu Network Interface Card atau dapat disingkat dengan NIC, yaitu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network atau protokol. Kemudian komponen yang terakhir yaitu Network Software, di mana perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan jaringan LAN yang berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yaitu pengertian dari jaringan broadband, di mana broadband ini sering disebut dengan jaringan internet yang memiliki kecepatan tinggi sebab memang pada umumnya mempunyai kecepatan aliran data yang sangat tinggi. Biasanya penggunaannya mendapat kecepatan 256 kbit per d atau disebut dengan internet broadband. Dalam International Telekomunikasi Union Sektor Standarisasi atau I2T rekomendasi mendefinisikan broadband sebagai kapasitas pengiriman yang lebih tinggi dan kecepatan utamanya yaitu ISDN di 1,5 hingga 2 MB per D, yang dimana definisi FCC-nya dari broadband sekitar 200 kbit pada suatu arah dan jalur lebar canggih setidaknya 200 kbit pada dua arah. OECD mendefinisikan bahwa broadband sendiri sebagai 256 kbit pada setidaknya satu arah dan kecepatan tersebut yang paling banyak diterima di seluruh dunia. Dalam praktiknya sendiri, jalur yang diiklankan tidak selalu tersedia untuk para pelanggan. ISP juga seringkali mempunyai jumlah pelanggan yang lebih banyak dari hubungan yang dapat ditangani dengan anggapan jika semua pelanggan tidak memakai internet dengan kapasitas penuh pada waktu yang sama. Strategi tersebut bisa diterima, akan tetapi dengan semakin berkembangnya sistem peer-to-peer file sharing, maka sering menimbulkan masalah untuk ISP yang punya pelanggan lebih dari kapasitas peralatan yang mereka miliki.
Karena lebar jalur yang diberikan untuk pelanggan terus meningkat, maka pasar bisa mengharapkan jika pelayanan video on demand-nya bisa tersalurkan lewat internet semakin populer saat ini. Pelayanannya tersebut masih memerlukan jaringan khusus. Kemudian yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai macam jenis dari teknologi broadband sendiri. Teknologi broadband sendiri di berbagai tempat yang biasa dipakai adalah DSL dan diikuti dengan modem kabel. Teknologi yang lebih baru untuk jalur telepon twisted pair seperti VDSL dan juga hubungan optik fiber. Sedangkan untuk wilayah yang tidak dijangkau pelayanan kabel, maka akan dipasangkan jaringan WiFi. Macam-macam jaringan broadband yang pertama yaitu internet satelit, di mana hubungan ini memakai pada orbit geostationary yang berguna untuk meneruskan data dari sebuah perusahaan satelit menuju ke pelanggan, di mana internet satelit adalah salah satu cara termahal untuk memperoleh akses internet broadband. Namun untuk area desa, cara ini memang menjadi salah satunya cara yang bisa digunakan. Akan tetapi, biaya juga terus mengalami penurunan belakangan ini dan bisa bersaing dengan pilihan kecepatan tinggi yang lainnya. Kemudian macam yang selanjutnya yaitu ISP tanpa kabel. Merupakan koneksi ini umumnya memakai sistem radio WiFi 802.11 untuk menghubungkan antara titik yang berjauhan dan juga bisa memakai sistem komunikasi radio tenaga tinggi lainnya. Kemudian macam yang ketiga yaitu T1 atau DS1, di mana ini merupakan salah satu jenis hubungan yang memungkinkan para pelanggan di area pedesaan yang menginginkan kecepatan broadband namun dengan biaya yang sangat tinggi bergantung dari jarak ke penyedia. Yang selanjutnya yaitu broadband ADSL, di mana broadband ADSL ini merupakan koneksi broadband paling umum yang dipakai yakni untuk keperluan komersial. ADSL sendiri yaitu merupakan saluran digital yang bisa dipakai untuk akses internet tanpa harus mengganggu saluran telepon. ADSL ini bisa bekerja pada kecepatan 512 kbps ke atas dengan kecepatan download lebih besar dibanding kecepatan upload. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada SDSL, di mana ini serupa dengan ADSL, namun hanya berbeda untuk satu faktor yakni kecepatan upload. Koneksi internet broadband SDSL ditandai dengan kecepatan upload dan juga download identik. Ini berguna untuk tujuan komersial serta bisnis apabila membutuhkan kecepatan upload yang memang tinggi, sebab koneksi SDSL sendiri bisa memenuhi persyaratan tersebut. Sementara untuk biaya SDSL sendiri jauh lebih mahal dibandingkan dengan ADSL, namun tetap sepadan jika dilihat dari keuntungan yang bisa didapat dari bisnis tersebut. Macam yang keenam yaitu koneksi kabel internet broadband, di mana internet juga diakses bisa lewat TV kabel. Koneksi kabel internet broadband disediakan bersamaan saluran TV kabel, yakni dari mulai kecepatan 2 Mbps hingga 8 Mbps. Sambungannya sangat luas, dipakai untuk area perumahan di beberapa kota besar dan juga lebih populer dibandingkan koneksi internet ADSL, meskipun kecepatan download dan upload keduanya sama. Macam yang selanjutnya yaitu ISDN, yang merupakan Integrated Service Digital Network yang digunakan sebelum pemakaian DSL. Ini disebabkan karena tidak adanya banyak pilihan yang disediakan untuk koneksi broadband ke rumah atau kantor. Jaringan digital layanan ini tersedia berbagai layanan sistematis yang menyediakan kecepatan 64 kbps sampai 128 kbps. Namun karena anggarannya tinggi dengan kecepatan yang rendah, maka belum terlalu banyak digunakan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian. Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Herlinda Sofiana Devi, NIM 2019 008353. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer berdasarkan geografisnya.
itu ada 3, yaitu jaringan area lokal atau local area network. Yang kedua ada jaringan area metropolitan atau metropolitan area network. Yang ketiga ada jaringan area luas atau wide area network. Jadi jaringan area lokal itu jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai beberapa 1-10 km. Yang kedua, jaringan area metropolitan itu perluasan jaringan LAN sehingga mencakup satu kota yang cukup luas, terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10-50 km. Yang ketiga, ada jaringan area luas. Jaringan antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua, jaraknya bisa mencakup seluruh dunia. Misalnya, jaringan yang menghubungkan semua bank di Indonesia atau jaringan yang menghubungkan semua kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Yang selanjutnya itu ada jaringan komputer berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada jaringan ujung ke ujung atau client server. Yang kedua ada jaringan ujung ke ujung atau peer to peer. Jadi jaringan client server pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan menjadi server dari komputer lainnya yang sebagai klien. Sedangkan peer to peer atau jaringan ujung ke ujung itu ditunjukkan dengan komputer-komputer saling mendukung, sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumbernya dari komputer lainnya. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lain. Itu ada berdasarkan topologi jaringan. Jadi yang pertama itu ada topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, topologi mesh, topologi pohon, dan yang terakhir ada topologi linier. Topologi bus itu topologi jaringan yang hanya memakai satu kabel atau koaksial untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang berhubung. Yang kedua itu ada topologi bintang, bentuk jaringan yang mana terdapat penghubung sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Yang ketiga itu ada topologi cincin. Topologi jaringan terbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar, membentuk lingkaran. Yang keempat ada topologi mesh. Bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Yang kelima itu ada topologi pohon, kombinasi karakteristik antara bintang dan bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu bus sebagai jalur tulang punggung. Yang terakhir itu ada topologi linier. Topologi ini menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komponen. Yang selanjutnya itu ada berdasarkan distribusi sumber informasi dan data. Yang pertama itu ada jaringan terpusat, yang kedua itu ada jaringan terdistribusi. Yang pertama itu jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer, klien, dan paladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer paladen. Yang kedua itu ada jaringan terdistribusi, merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer paladen yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Selanjutnya ada berdasarkan media transmisi data. Yang pertama itu ada jaringan berkabel, yang kedua itu ada jaringan nirkabel atau wifi. Yang pertama jaringan berkabel. Untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel ini berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wifi. Jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik
Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan. Yang selanjutnya itu ada pengertian komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi yang berhubungan dengan usaha ataupun bisnis tertentu, baik produk, jasa, ataupun barang yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli, penjual dengan relasi ataupun kolagen, hingga penjual dengan pembuat atau produsen produk. Yang selanjutnya itu ada teknologi yang mendukung bisnis komunikasi. Yang pertama ada satelit. Penggunaan teknologi satelit dalam komunikasi bisnis tertentu sangatlah penting, karena ketika tidak ada satelit, maka otomatis jaringan internet ataupun jaringan handphone serta jaringan TV tidak akan ada. Ketika hal itu tidak ada, tentu bisnis juga tidak akan berjalan dengan baik, efisien, cepat, dan tepat. Yang kedua ada internet. Penggunaan internet dalam berbisnis juga membuat fungsi komunikasi bisnis semakin berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempertahankan dan meringankan bisnis tersebut. Yang ketiga ada Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membuat setiap orang yang ingin berbisnis dengan menggunakan sistem ERP yang mencakup sistem manajemen bisnis yang cukup baik, maka pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara terintegrasi. Secara umum, sistem teknologi pada ERP akan melakukan berbagai proses seperti pemasukan data, pemrosesan data, penyimpanan data, serta mendistribusikan data yang dilakukan secara otomatis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Siprianus Octavianus Uring Longdai, NIM 2019008334. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang berikut itu, e-commerce adalah pembelian dan penjualan secara elektronik, atau orang biasa sebut juga dengan e-niaga. Mempunyai arti bahwa modal bisnis yang memungkinkan perusahaan dan individu membeli atau menjual barang melalui internet. Contohnya itu perdagangan yang kita lakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Yang berikut itu Electronic Data Interchange. Itu merupakan pertukaran data elektronik dalam proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dan dari satu komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Istilah umumnya dipakai dalam konteks perdagangan dan bisnis, khususnya perdagangan elektronik atau e-commerce tadi. Jadi Electronic Data Interchange atau biasa singkat dengan AD ini bertujuan untuk atau digunakan sebagai transfer data antara suatu format standar, suatu persetujuan ke satu komputer lainnya gitu. Yang berikut itu Electronic Markets atau biasa disingkat dengan EMS. Electronic Market ini merupakan pasar elektronik dalam sistem informasi yang digunakan oleh banyak etnis organisasi yang terpisah dalam suatu atau di antara beberapa tingkatan dalam rantai nilai elektronik. Seperti kita ketahui bersama, market itu merupakan sebuah pasar. Di sini digunakan sebuah pasar elektronik, di mana sistem informasi yang digunakan oleh banyak organisasi di luar sana itu terpisah dalam satu atau di antara beberapa tingkat dalam rentang nilai ekonomi. Gitu. Slide yang berikut itu berkaitan dengan internet banking. Internet banking merupakan sebuah sistem transaksi perbankan yang menggunakan jaringan internet di dalam setiap aktivitasnya. Apakah itu kita melakukan
transfer, cek saldo, pembayaran hingga mutasi rekening dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama sekarang dipermudahkan bahwa kita mengirim uang ke orang tanpa perlu kita mengantri ke bank yang panjang-panjang itu ya, tanpa kita ke bank lagi, tinggal melalui smartphone aja kita bisa. Itu ada aplikasi m-banking, di mana kita dengan mempermudah kita untuk mengirim uang ke orang di mana tanpa harus kita ke bank lagi. Yang berikut itu telepon atau handphone. Perkembangan telepon menjadi handphone menjadi Android menjadi smartphone, membuat setiap orang memiliki benda yang satu ini dapat melakukan bisnis di mana saja dengan sangat mudah. Bentuk komunikasi bisnis yang menggunakan teknologi telepon atau handphone juga sangatlah sederhana, cukup dengan membuka aplikasi diinginkan maka bisnis pun dapat dimulai. Itu teman-teman. Jadi telepon atau handphone ini sangat mempermudah kita sekali, terutama dalam dunia bisnis. Ya, contohnya kita punya barang yang kita buat atau kita produk sendiri, terus kita foto, terus kita upload ke media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Terus slide yang berikut itu komputer. Komputer merupakan perkembangan teknologi yang membuat seorang pebisnis menjadi lebih mudah untuk melakukan dan menjalankan fungsi komunikasi bisnis dalam manajemen perusahaan. Dari komputer pula berbagai aplikasi atau gambar-gambar menarik iklan dan berbagai faktor pendukung keberhasilan bisnis dibuat dan disebarluaskan penjuru dunia. Selain itu, komputer sendiri juga telah menjadi bisnis yang cukup dijanjikan. Misalnya seperti jasa atau penyewaan komputer atau yang lebih dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Ya teman-teman, seperti ketahui bersama berarti handphone atau telepon tadi merupakan fungsi sama dengan komputer. Komputer juga bisa kita gunakan sebagai media bisnis. Seperti aplikasi, gambar-gambar menarik atau iklan barang-barang produk yang kita tawarkan. Yang berikut televisi. Berbagai strategi komunikasi pemasaran seperti iklan, talkshow, wawancara, pengenalan produk, presentasi atau penggunaan produk, sponsor dan lain sebagainya kini semakin sering muncul di TV. Dampaknya adalah terjadinya peningkatan jual beli karena masyarakat mengetahui sebuah produk yang mungkin saja mereka cari atau mereka butuhkan melalui TV. Jadi TV sendiri itu juga merupakan strategi pemasaran atau strategi bisnis, di mana orang menayangkan seperti iklan, produk sponsor di TV itu sebagai kita konsumen atau penonton sebuah televisi itu kita dapat mendapat informasi, oh di sini ada jualan atau produk baru dari produk-produk contohnya seperti sabun mandi, sampo, itu kita tahu melalui iklannya. Slide yang berikut itu aplikasi komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga munculnya berbagai jenis aplikasi bisnis yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, bukan hanya oleh pembeli melainkan oleh penjual. Di Indonesia sendiri saja kita menemukan ribuan aplikasi bisnis yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. Aplikasi juga sangat berperan untuk menciptakan peran komunikasi pemasaran yang berfungsi dengan efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Contoh aplikasi bisnis itu seperti WhatsApp, tadi disebut WhatsApp, Instagram, Facebook, itu juga sangat dibutuhkan. Yang berikut itu aplikasi desain. Aplikasi desain merupakan teknologi atau juga sangat penting dalam kegiatan berbisnis. Sekarang ini karena di aplikasi inilah berbagai desain menarik atau keren dari aplikasi lain. Berbagai desain menarik ini lucu namun serta memiliki bentuk dan ragam warna dibuat. Selain itu, kemajuan teknologi pada aplikasi desain membantu bisnis untuk menciptakan sebuah produk seperti brand produk yang lain dan berkualitas melalui berbagai kreasi seperti iklan, video, cover, ataupun pemasaran produk, logo, dan produk dan lain sebagainya. Aplikasi desain itu, desain berarti kita mendesain atau membuat atau memproduksi atau membuat suatu barang itu menjadi lebih unik atau menarik perhatian gitu. Jadi kita mendesain sedemikian rupa sehingga menarik pelanggan. Yang berikut itu aplikasi pencari. Aplikasi pencari ataupun searching yang merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan siapa saja untuk mencari sesuatu dengan keinginannya. Dengan aplikasi ini, sebuah produk bisnis secara tidak langsung akan tersebar dengan sangat cepat dan dapat dicari oleh siapa saja. Contohnya seperti di Google atau Lazada, kita mencari contohnya barang yang kita inginkan seperti sepatu, tas, itu kita tinggal saja ketik
tas modern atau tren zaman sekarang gitu. Itu langsung muncul kayak gitu. Slide yang berikut itu Customer Relationship Management atau CRM. Adalah sebuah sistem yang bekerja untuk mencatat setiap interaksi yang terjadi antara penjual dengan pembeli. Ketika CRM bekerja, maka akan tercipta sebuah catatan mengenai data pelanggan secara beruntun, mulai dari hari, tanggal, jam, menit, hingga detik. Jadi Customer Relationship Management ini seperti apa ya? Seperti di bank perbankan itu ada customer service gitu. Yang berikut itu customer service. Fungsi dari customer service dalam komunikasi bisnis adalah sebuah atau untuk merangkum seluruh keluh kesah, saran, kritik hingga aduan konsumen agar perusahaan ataupun produsen produk dapat memberitahu produk yang dikeluarkan tersebut. Jadi customer service ini seperti kita menerima keluh kesah kita atau menerima contoh saja barang yang kita butuhkan, barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita menyampaikan aja ke customer service ini. Jadi customer service itu gunanya untuk menerima itu keluh kesah atau saran atau kritik dari pelanggan kita. Yang berikut itu komputer sistem. Komputer sistem adalah sebuah sistem komputer yang terintegrasi secara otomatis dan dapat bekerja sendiri. Akan memberikan keuntungan karena biaya produksi akan semakin berkurang. Beberapa jenis komputer sistem adalah yang pertama itu komputer numeric counter atau CNI. Yang berikut komputer advanced manufacture atau CAM. Yang berikut komputer aided design atau CID. Itu seperti komputer desain gitu ya, untuk desain barang-barang. Yang berikut itu manajemen informasi sistem atau MIS adalah sebuah sistem teknologi yang dibutuhkan untuk manajemen informasi yang masuk seperti informasi jual beli, informasi keuangan, informasi stok barang atau informasi keluhan dan lain sebagainya. Jadi manajemen informasi sistem ini menerima semua keluhan, berarti sama seperti customer service gitu. Slide yang berikut ini standar WAP dan IMED. Wireless Application Protocol atau biasa disebut dengan WAP atau disingkat dengan WAP adalah sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan untuk sebuah telepon genggam digital atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas WAP melihat atau membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah format teks khusus gitu. Untuk mengakses WAP terdapat 3 bagian utama yang dibutuhkan, yaitu praktek wireless yang mendukung sistem WAP. Yang kedua, WAP gateway yang bekerja sebagai perantara. Yang berikut server sebagai sumber dokumen. Jadi ketiga akses WPA ini mendukung WPA supaya bekerja sesuai apa yang diinginkan gitu. Jadi perangkat wireless. WPA itu pendukungnya itu seperti perangkat wireless, perangkat WAP gateway atau service sebagai sumber dokumen gitu. Yang berikut itu cara kerja teknologi WAP. Pengguna akan menghidupkan perangkat wireless seperti ponsel dan membuka browser WAP mini. Itu cara yang pertama. Yang kedua itu perangkat akan mengirimkan radio sinyal untuk mencari server dan provider. Cara yang ketiga, koneksi tersambung dengan layanan provider. Yang keempat, pengguna memilih situs web yang ingin dikunjungi atau dipilih. Yang kelima, perangkat akan mengirimkan permintaan ke server gateway menggunakan protokol WAP. Yang berikut selanjutnya, gateway bertanggung jawab untuk menerjemah atau meminta WAP ke permintaan HTTP biasa. Yang berikut, server gateway kemudian akan membuat kode atau HTTP sebagai WML. Berikut data berkode WML dikirimkan kembali ke perangkat Anda. Slide yang berikut itu mengelola pelayanan merupakan sebuah tantangan, yaitu tidak WAP protokol stack, WAP lingkungan aplikasi nirkabel. Yang pertama itu wireless application environment, di mana lapisan ini paling menarik bagi pengembangan konten karena berisi antara lain spesifikasi perangkat dan bahasa pemrogram, pengembangan konteks WML dan WML script. Yang berikut itu
WSP atau Wireless Session Protocol. Itu tidak seperti HTTP atau WSP, telah dirancang dan oleh forum WAP untuk memberikan penangguhan atau sambungan ulang sebuah sambungan yang cepat. Yang berikut itu WTP atau Wireless Transmission Protocol. Itu berjalan di atas layanan datagram seperti User Data Protocol atau UDP dan merupakan bagian dari perangkaian standar protokol TCP atau IP yang digunakan untuk menyediakan protokol sederhana yang cocok untuk stasiun nirkabel bandwidth rendah. Berikut itu WTLS atau Wireless Transport Layer Security. Itu menggabungkan fitur keamanan yang didasarkan pada standar protokol transport layer security atau TLS yang telah ditetapkan. Ini termasuk pemeriksaan integritas data, privasi atau penolak layanan dan layanan antivaki. Yang berikut itu WDP atau Wireless Datagram Protocol. Kemungkinan WAP menjadi pembawa atau independen dengan mengadaptasi lapisan transport pembawa yang mendasarnya. WDP menyediakan format data yang konsisten dan lapisan yang lebih tinggi dari tumpukan protokol WAP. Masing-masing lapisan ini menyediakan antar muka yang terdefinisi dengan baik ke lapisan secara kerja internal. Setiap lapisan transparan atau tidak terlihat oleh lapisan, memungkinkan aplikasi dan layanan lain untuk memanfaatkan fitur yang disediakan oleh WAP stick juga memungkinkan pengguna WAP stick untuk melayankan aplikasi yang saat ini tidak ditentukan oleh WAP. Jadi itu yang dimaksud dengan WAP protokol. Itu terdiri dari WAE atau Wireless Application, WSP, WTP, WTLS, WDP. Slide yang berikut itu iMode. iMode adalah mobile internet atau berbeda dari internet nirkabel. Layanan populer di Jepang tidak seperti Wireless Application Protocol. iMode mencakup berbagai standar internet yang lebih luas, termasuk akses web, email, dan jaringan widget yang mengirimkan data. Menggunakan iMode memiliki akses ke berbagai layanan seperti email, hasil olahraga, ramalan cuaca, permainan, layanan keuangan, dan pemesanan tiket. Konten tersedianya oleh layanan khusus, biasanya dari operator seluler, yang memungkinkan mereka memiliki kontrol yang lebih ketat atas penagihan. Contoh kasus yang kami ambil di sini adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK Telkom, merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi atau incumbent serta menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap, full service and network profit, yang terbesar di Indonesia. Telkom selanjutnya disebut juga perseroan atau perusahaan yang menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel atau fixed wire line, jasa telepon tidak bergerak nirkabel fixed wireless, jasa telepon bergerak seluler, data dan internet network dan terkoneksi baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi. Telkom sebagai penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur yang sangat baik, di mana terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan keunggulan tersebut, Telkom telah mampu mengembangkan produk yang menjadi 5 pilar bisnis mereka, yaitu fixed phone atau Telkom Phone, mobile phone atau Telkomsel. Yang berikut network and interconnection atau Telkom Intercarrier. Berikut data dan internet atau fixed wireless access atau Taxi Felix. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang memuaskan, kami dari kelompok 6 mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.